terakhir an-nafsu. Ingat, kita ulang kembali. Yang pertama, karena kita musafir akan mendapatkan kelonggaran hukum. Yang kedua, karena kita sakit. Yang ketiga, karena keliru. Yang keempat, karena lupa. Yang kelima, karena jahil. Yang keenam, al-usur dengan umumul balwa. Dan yang terakhir, an-nafsu, disebabkan karena kurang. Kanak-kanak yang belum cukup usianya 15 tahun tidak diwajibkan melaksanakan perintah-perintah hukum. Fa innahu naun minal masyaqqati. Kekurangan itu juga adalah macam daripada masyaqqah, sebab jiwa raga manusia itu majbulah, terbina ai ala tabiatihi ala hubbil kamal. Tabiat daripada manusia itu ingin mendapatkan yang sempurna. Panasabahu takhfifut taklifat, dia inginkan yang sempurna, tapi apa daya tangan tak sampai, usianya baru mencapai 9 tahun. Oke, hukum mengatakan tak apa. Kalau kamu masih belum mukallaf, taklah wajib kamu melaksanakan haji, taklah wajib melaksanakan perintah-perintah Allah seperti sembahyang dan puasa. Masih diberikan keringanan. Kenapa? Sebab kalau pada waktu berusia 8 tahun, puasa wajib, sembahyang wajib, tentu akan menyusahkan mereka. Seperti tidak dibebani taklif kepada anak kecil, kepada orang gila, wa adami taklifin nisa, dan tidak membebani atau tidak membebankan hukum kepada kaum wanita dengan berbagai permasalahan hukum. Perkara-perkara yang diwajibkan ke atas kaum laki-laki seperti berjamaah. Dengan perempuan tidak wajib, cukup dia sembahyang di rumahnya untuk mengaturkan rumah tangga kita. Bayangkan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafiza mala zawjiha, dalam sebuah riwayat dakhala jannata rabbiha atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dengan seorang wanita dengan sembahyang 5 waktu yang sempurna, dengan puasa Ramadan di sepanjang bulan, dengan taat dan setia kepada suaminya, niscaya dia akan masuk surga. Hanya setakat dengan 4 perkara saja. Jamaah ke masjid tidak wajib, sembahyang Jumat tidak wajib, infak kepada suami tidak wajib. Ya, kalau mau infak ahlan wa sahlan, silahkan saja. Boleh dengan kita jadi istri, dia jadi suami. Jadi macam mana? Urusan rumah tangga dia ngatur, bang. Tuh atur urusan anak tuh. Tuh tolong jadi lampin tuh, lampin anak tolong jadikan. Timang dia, tidurkan dia. Tuh kemaskan dulu tuh semuanya. Istri jalan depan, suami jalan belakang, gendong anak. Dia belanja, bang nih pikul bawa nih, masuk sini. Bang, nih satu lagi angkat, letak sini. Anak sudah 2, 1 di kepala, kemudian yang kedua digendong macam tuh, masih 3 juga istri kita bagikan kita barang keperluan yang dibeli. Ikan kita yang bawa, daging kita yang bawa, beras kita yang angkat, minyak juga di kepala kita, semuanya kita yang bawa. Ya, Hang jadi istri saya, tahu dah. Siapa istri, siapa suami, tetap kita suami. Tapi kita udah pasrah dengan dia. Kenapa? Karena cinta buta tadi itu. Hati-hati. Halo, bakalan diperalat dan diperlakukan yang seperti itu, lebih elok kita tidak kawin. Macam manapun, akhwat, macam manapun tingginya makam, martabat, ilmu, sijil, tahta, kedudukan kamu, tetap saja surga kamu itu di bawah telapak kaki suami. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, huwa jannatuki wa naruk. Suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Begitu. Kalau aku perintahkan seorang manusia sujud kepada makhluk, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Mohon maaf, kenapa banyak kawan-kawan kita yang gagal nikahnya, gagal rumah tangganya, atau berantakan rumah tangganya, padahal ini azhariyah, yang ini azhari. Itu kena faktor pendidikan saja. Karena dengan kita tidak mengenal hak kita sebagai suami, dia juga tidak mengenal hak dia sebagai seorang istri. Dia merasa hanya setakat 4 tahun saja. Suaminya pernah istisna. Suami 6 tahun baru selesai, dia setakat 4 tahun setengah saja habis. Akhirnya, bang, jangan cakap masalah hukum. Abang 6 tahun di Mesir, saya setakat 4 tahun saja. Hukum tuh sini, ini kuliah syariah bang. Abang suruh pinta atau masalah hukum. Akhirnya kena dengan ketinggiannya yang semacam itu tadi itu, keiguan yang semacam itu tadi itu, akhirnya laki-laki sebagaimana saya katakan, kalau dicabar dia melawan. Akhirnya gagal. Kita jadi bingung. Kenapa kawan-kawan kita setelah kawin 3-4 bulan cerai? Padahal istrinya azhariyah. Azhariyah tapi tidak mengenal hukum Allah. Keiguannya diambilkan, kedudukannya ditegakkan. Enggak. Yang macam manapun, Anda sanggup untuk menodokkan rakyat semuanya, tapi Anda harus santun, ramah tamah dengan suami di rumah.
Yang walaupun kita punya staf berapa banyak, yang walaupun kita mempunyai kaki tangan sejumlah sekian, semuanya sam'an wa ta'atan dengan kamu, tetap saja kamu orang yang paling taat dan setia. Setinggi ilmu kamu, setinggi itu juga ketaatan Anda sepatutnya dengan suami. Kenapa? Huwa jannatuka wa naru. Ini tidak berarti laki-laki yang akhirnya nih surga kamu tahu tak? Oh, aku sungguh sedikit istri salah. Hang kena makan karena kena buat masakan sedap. Kalau tak, saya khawatir kalau hang tak masuk surga nanti. Tentu tak juga kita angkuh semacam itu. Kalaulah nanti karena kita riwayatkan hadis yang semacam itu, akhirnya istri dibuntak-buntak sedikit. Ayo, mau surga atau neraka? Itu juga tak betul. Dia bukan binatang, mohon maaf. Dia juga punya perasaan. Alangkah bagusnya dengan pilihan yang mantap, dengan istri yang setia, dengan suami yang bertanggung jawab. Masya Allah, tabarakallah. Dengan anak yang pertama, kedua, sampai yang ke-10, sampai yang ke-9. Tetap dengan cinta kita seutuhnya. Tidak goncang dan tidak retak disebabkan kena dengan jumlah anak, tidak retak disebabkan kena dengan problem. Kenapa? Sebab memang berasaskan tungkahul mar'atu li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha wa li nasabiha wa li diniha wa dhafar bidzati dini taribat yada. Agama yang pertama sebagai pilihan kita, akhlak dan agama juga yang kedua sebagai pilihannya. Kalau macam itu insyaallah tidak akan ada problem dalam kehidupan kita. Wa adamu taklifin nisa'i bi katsirin mimma yajibu 'ala ar-rijal, seperti melaksanakan sembahyang berjamaah, seperti melaksanakan sembahyang Jumat, seperti jihad fi sabilillah, al-jizyah wa tahammul al-aqli. Tahammul al-aql aidiyah, ikut bersama dalam membayar tebusan jiwa. Jadi saat ketika terbunuhnya seseorang, katakan saja dia membunuh secara keliru, mau tidak mau si pembunuh akan memberikan tebusan. Keluarga si pembunuh akan memberikan tebusan kepada keluarga yang terbunuh. Sejumlah tidak kurang daripada 100 ekor ibil, mi'atan minal ibil, yang akan diserahkan kepada keluarga yang terbunuh, itu akan dibagikan kepada ahli waris si pembunuh. Nah di sini, di antara daripada yang tidak terlibat dalam pembayaran tersebut itu adalah al-mar'ah. Kenapa? Li'adlin nafsi. Jadi dengan perempuan, Jumat tidak wajib, berjamaah tidak wajib, jihad tidak wajib, jizyah yang dikenakan kepada orang kafir pun juga tidak wajib, wa tahammul al-aqli wa ghairu dzalik, wa ibahati lubsil harir, dibolehkan dengan wanita memakai kain sutra, perhiasan emas, wa adamu taklifil ariqa'i bi katsirin mimma 'alal ahrar, dan sejumlah bidang hukum yang tidak diwajibkan kepada hamba sahaya. Al-ariqa jamak daripada raqiq. Kakaunihi 'ala nisfi minal hurri fil hudud, seperti separuh hukuman yang dijatuhkan kepada mereka. Jadi kalau dengan yang merdeka hukumannya dengan 100 subatan atau dengan 100 kali dicambuk, sementara kepada hamba sahayanya setakat separuh saja. Wal idadi, kalau dengan jariyah iddahnya tidak lebih daripada 2 quru. Sementara dengan wanita yang merdeka iddahnya tidak kurang daripada 3 kali bersih.